Jalur rempah itu adalah jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah dengan pasar global. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain-lain merupakan komoditas utama yang dicari oleh pedagang seperti Asia, Timur Tengah, Eropa pada masa lalu. Jalur Sutra Indonesia adalah bagian dari jalur sutra maritim, yaitu jalur perdagangan laut kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia, India, hingga Eropa. Jalur ini bukan hanya jalur perdagangan barang, tetapi juga jalur pertukaran agama, budaya, dan teknologi. Nah, sejarah singkat jalur rempah yaitu pada masa prakolonial, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-15. Jadi, pedagang Arab, India, dan Tiongkok telah berdagang rempah-rempah dengan masyarakat Nusantara melalui jalur laut. Lalu, kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran penting dalam mengelola perdagangan ini. Dan yang kedua, pada masa kolonial, abad ke-16 sampai abad ke-19. Di sini pada masa itu kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris membawa persaingan sengit untuk menguasai jalur rempah. Lalu ada FOC. FOC ini didirikan oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah di Indonesia. Lalu ada eksploitasi rempah-rempah menyebabkan konflik lokal dan penindasan terhadap masyarakat pribumi. Selanjutnya itu ada sejarah singkat Jalur Sutra Indonesia. Jalur Sutra Indonesia itu sebenarnya bagian dari jaringan perdagangan besar yang menyambungkan antara Tiongkok sampai Eropa yang melewati Asia Tenggara. Nah, meskipun lebih sering dikenal karena jalur daratnya, Indonesia juga punya peran penting di bagian jalur yang di laut. Banyak pelabuhan seperti Barus, Palembang, dan juga Makassar yang menjadi tempat singgah kapal-kapal dari beberapa negara seperti Tiongkok, India, bahkan Timur Tengah. Nah, barang-barang mewah seperti sutra, teh, dan juga keramik itu ditukar sama rempah-rempah. Dan ada beberapa barang lain, contohnya seperti kapur dan juga kemenyan yang ada di Nusantara. Jadi, Indonesia tuh bukan cuma jadi tempat asal barang dagangan, tapi juga jadi tempat bertemunya banyak budaya dan juga agama dari berbagai belahan dunia. Lewat jalur ini juga, Islam mulai masuk ke Indonesia lewat para pedagang dari Arab dan juga Gujarat. Tapi, yang masuk ke Indonesia bukan cuma agama, tapi ada juga budaya. Mulai dari seni, arsitektur, sampai ada juga bahasa. Nah, beberapa kerajaan maritim seperti Samudra Pasai dan juga Banten itu tuh berkembang dengan pesat karena mereka aktif dalam perdagangan ini. Intinya, jalur sutra membuat Indonesia makin dikenal dunia sejak zaman dulu. Dan jalur sutra ini tuh termasuk jadi bagian penting dalam hubungan antar bangsa yang berlangsung sampai sekarang. Sejak dahulu, Kepulauan Nusantara kita dikenal sebagai surga rempah-rempah. Mengapa? Karena pada waktu itu, Nusantara memiliki tanah yang subur, sehingga menghasilkan kekayaan yang beragam dan istimewa. Kemudian, jalur rempah merupakan jaringan perdagangan global yang komoditas utamanya seperti merica dari India, cengkeh, pala dari Maluku, kayu manis dari Sri Lanka, jahe, serta vanili. Nah, makanya banyak bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia yang berdatangan untuk mendapatkan rempah-rempah ini. Manfaat dari rempah-rempah sendiri juga sangat beragam, mulai dari ramuan obat-obatan tradisional, terus bumbu masak, sampai pengawet makanan. Maka dari itu, kekayaan rempah-rempah bukan hanya sejarah, tetapi juga warisan yang patut kita banggakan dan lestarikan hingga saat ini.
Selanjutnya, aku akan menjelaskan komoditas utama jalur sutra Indonesia. Jalur sutra Indonesia atau jalur sutra maritim Indonesia adalah rute perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Timur, Selatan, dan Tenggara. Indonesia karena letaknya strategis menjadi pusat penting dalam jaringan ini. Komoditas utama dari Indonesia yang pertama yaitu terdapat rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Maluku yang sangat dicari di dunia. Lalu yang kedua terdapat tekstil seperti kain batik, tenun, dan sutra menjadi barang dagangan berharga. Lalu yang ketiga terdapat emas dan perak, yaitu logam mulia dari kerajaan-kerajaan Indonesia. Lalu yang keempat, teh dan kopi, komoditas pertanian utama untuk ekspor. Peran Indonesia jalur ini memungkinkan aliran barang ke seluruh dunia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan global. Oke, jadi kesimpulannya adalah jalur rempah dan jalur sutra adalah dua jaringan perdagangan yang telah membentuk sejarah Indonesia. Melalui kedua jalur ini, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan komoditas lainnya, tetapi juga sebagai pusat pertukaran budaya, agama, dan teknologi. Warisan ini masih terlihat hingga hari ini dalam bentuk situs-situs sejarah, tradisi, dan keragaman budaya Indonesia.